So we invite Mahapajapati, the very first bhikkhuni, to bless us. She was praised by the Buddha for being foremost in her knowing many nights. Knowing many nights meaning that she was the first bhikkhuni. So maybe you translate. Oke, ya. Pertama-tama saya memulai dengan memberi hormat kepada bhikkhuni pertama, yaitu Mahapajapati Gotami. Beliau adalah bhikkhuni pertama yang memang ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha. Ayah tadi barusan memberikan hormat untuk Mahapajapati Gotami agar Mahapajapati Gotami memberkahi kita semua. So just now, our brother invite for the 5 precepts, but by giving 5 precepts, it always comes together with taking the 3 refuge. Ya, tadi oleh Brother Johnny kita sudah meminta 5 sila, dan biasanya apabila kita meminta 5 sila, kita dahului dengan meminta perlindungan. So it's very important for this particular time of the year that we celebrate the birthday of the Buddha on this Vesak. This period of time, it's very important that we are reminded of what do we mean by taking refuge. Ya, khususnya pada kesempatan kali ini, di momen kali ini, di mana kita akan segera melalui peringatan di mana Sang Buddha dilahirkan, menjadi sangat lebih penting bagi kita untuk diingatkan bagaimana atau apakah pentingnya perlindungan itu, mengambil perlindungan. It is very important that we as Buddhists understand when we say, Buddhang saranang gacchami, I take refuge in the Buddha. Sangat penting bagi kita sebagai Buddhis untuk memahami pada saat kita menyampaikan perlindungan kita terhadap Sang Buddha, Buddhang saranang gacchami. What do we mean by this Buddha? Who is this Buddha? Apa yang kita maksud dengan Buddha? Siapakah Buddha ini? Do we mean the Buddha who walked the path in Nepal and India some 2,600 years ago? He died, he died. He did not survive. He was just like us. He did not live that long. He lived 80 years and he passed. Can he be refuge to us? Karena apabila kita di sini memperhatikan Buddha yang dulu sudah lahir di Nepal, di India sana, itu juga Buddha ini juga sudah parinibbana, sudah meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Beliau juga sama seperti kita manusia yang juga akan meninggal. Apakah Buddha ini bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita? That prince Siddhartha, when he left his palace when he was 29, then he spent 60 years wandering, looking for the answer. What was the answer? What was the question that brought him out of his comfortable palace? Jadi pada saat dulu Sang Buddha juga selalu mencari apa yang sebenarnya dicari oleh Sang Buddha. Padahal Sang Buddha juga sudah hidup begitu menyenangkan di dalam istananya. He was leading a very happy life with beautiful wife, and his wife was giving birth to a baby. Karena padahal sudah ada kehidupan yang begitu indah, punya istri yang cantik dan juga istrinya juga mempunyai sedang mengandung seorang anak. So the prince was deeply thinking about. He realized that he himself was caught in this suffering. The suffering of getting old, the suffering of sickness, and the suffering of death. This is for sure how he was thinking. How am I to come out of this suffering? Karena pangeran ini juga sangat memikirkan bagaimana beliau bisa keluar dari penderitaan ini. Penderitaan dari ketuaan atau dari menua, atau terus juga penderitaan dari sakit
dan juga penderitaan dari kematian. Bagaimana ia dapat terbebas dari penderitaan-penderitaan tersebut tadi, itu ia juga pikirkan. So he went to the best teacher that he heard of during his time, practiced with them. He was very serious. He was not shopping around, He was very serious and stay with the teacher, for each teacher, until he completed all the knowledge that that particular teacher could provide him. Jadi beliau pergi menemui guru-guru yang memang dikenal sebagai guru yang terbaik, lalu juga beliau sangat mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru tersebut, dan benar-benar serius, benar-benar tidak bermain-main ya, benar-benar serius sampai akhirnya beliau menemukan apa yang sebenarnya menjadi jawaban dari pertanyaan beliau. He learned everything from each teacher. He was so good student, very, very studious, very serious about it. When he completed, the teacher actually asked him to stay on so that he could help teaching the students. Jadi beliau ini sangat pintar. Beliau mendengarkan ajaran dari setiap guru dan selalu mengikuti apa ajaran dari setiap guru. Jadi, tapi setiap selesai mempelajari apa dari ajaran guru tersebut, beliau akan pergi lagi ke guru yang lain, sampai karena pintarnya dan karena seriusnya ini, sebenarnya setiap guru itu selalu meminta ia untuk tinggal. But he did not accept because he did not come out to be a teacher. He did not come out to be a spiritual teacher like that. He was asking, he was looking for the answer to his quest. Remember the 3 quests, okay? How am I to overcome suffering caused by illness, caused by old age, and caused by death? These were the 3 quests that he came out with. So when he completed, having learned the knowledge from this particular teacher, did not answer him, did not answer the quest that he came out with, he continued on like that for 6 years. Ya, jadi tetapi beliau menolak ya permintaan guru-guru tadi karena keinginan beliau bukanlah menjadi seorang guru atau seorang guru spiritual, tetapi beliau ingin mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan beliau, yaitu bagaimana saya bisa keluar dari penderitaan akan kesakitan atau akan penyakit, bagaimana dapat keluar dari penderitaan akan usia tua, dan bagaimana bisa keluar dari penderitaan akan kematian. Inilah yang ingin dicari oleh beliau. Jadi pada saat beliau selesai belajar dari satu guru ke guru yang lain dan belum mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, maka beliau akan meninggalkan guru tersebut untuk ke guru lainnya hingga akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan. He had 5 ascetics taking care of him, but when he realized that he went through long time of self-mortification until his body became only skeleton sitting there, So to realize that all this self-mortification did not lead him to have any wisdom to answer the question. So he gave up starvation, he gave up self-mortification. Ya, jadi 5 guru yang tadi itu juga sangat benar-benar mengurus pangeran ini, tetapi juga pangeran ini juga mengikuti cara-cara mereka sehingga sangat serius hingga sampai akhirnya harus membuat diri sendiri menderita, hingga pada saat di dalam duduknya juga pangeran ini sampai hanya tinggal tulang dan kulit saja, tetapi ternyata itu semua juga tetap belum membawanya kepada jawaban, belum memberikan kebijaksanaan yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan beliau tadi. Sampai akhirnya beliau menghentikan memberikan penderitaan terhadap dirinya sendiri. So the 5 ascetics thought that this prince gave up his endurance, So they lost faith in him. So they left him. They went on their way. And the Buddha, the prince at that time, start eating. And the very first person who came to offer him food was Sujata, who brought this beautiful, kind of rice pudding, matupayasa, to offer to this prince who would later on become the Buddha. That was the first time that he was revived back to health.
Ya, lalu kelima guru ini pun akhirnya juga merasa kecewa ya terhadap pangeran tadi karena tidak mau mengikuti ajaran dari kelima guru tadi ini. Maka akhirnya mereka meninggalkan pangeran ini. Dan pangeran ini sampai akhirnya masih dengan kondisi yang lemah karena badannya masih belum membaik. Hingga akhirnya ada seorang yang mendanakan, yaitu Sujata. Pada saat itu Sujata mendanakan semacam bubur ya, seperti itu. Sampai akhirnya perlahan-lahan kesehatannya membaik lagi. So it was during this month, the full moon of Vesak month, that the prince discovered or realized the answer to the quest that he came out for. Ya. Dan pada saat bulan penuh inilah, di bulan ini, yaitu di bulan Waisak, bagaimana pangeran tadi akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. So, he was just one of human beings just like us. He suffered getting old, suffer from this sickness, and suffer from death. And he realized that he himself was bound to these sufferings, just like any one of us. And it was the full moon of Vesak that he discovered the answer to overcome the suffering of these three quests. Jadi pangeran ini juga sama seperti kita, bahwa ia juga mengalami penderitaan karena usia tua, mengalami penderitaan karena sakit, dan mengalami penderitaan akan kematian. Ia menyadari bahwa ia terikat dengan hal itu semua dan tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran itu juga. Sampai akhirnya ia menemukan kenyataan ini, dan itu adalah bertepatan di saat bulan penuh di bulan Waisak. The question which you gave me is, what make you suffer? Right? What make you suffer? You remove the you. When you remove the you, then who suffer? Suffering does not have place to hold on to when you remove you. That's so deep. Ya, baik. Jadi Ayah menyampaikan bahwa topik yang diberikan oleh Bante Dhammawudo ya kepada Ayah adalah apa yang membuat Anda menderita. Lalu Ayah menjawab, apabila kita menghilangkan kata Anda, maka tidak akan ada penderitaan. Karena penderitaan itu tidak akan ada tempatnya lagi apabila tidak ada lagi kita atau tidak ada lagi Anda. His enlightenment was so straightforward, so simple, overly simple. He explained that it is like when something is covered like this, you just open it up. It was simple like that. Jadi sebenarnya penemuan ini atau apa yang sudah ditemui oleh pangeran ini tadi adalah sebenarnya sangat simple, bahkan terlalu simple, sangat mudah sekali sampai ya hanya seperti itu saja sebenarnya. Before his time, Brahmanism before his time always talk about this self, this atta. They go around explaining different things, but it always come back to atta. This atta, through years of experience, through years of practice, eventually to realize that atta is the Paramatman. Paramatman is the universal God. The universal God is actually this atta, this self, this individual self. It's the same. Through moksha, then you realize that after all, you and Paramatman is the same. Ya, jadi para Brahma bahkan sebelum Sang Buddha ya itu sudah selalu membahas mengenai diri ini, atta. Ya, jadi sebelum beliau itu para Brahma juga sebenarnya sudah membahas tentang diri atau aku ini ya. Jadi melalui banyak tahun-tahun pengalaman dan latihan, maka inilah yang nantinya akan bisa ditemui bahwa balik lagi. Jadi sebenarnya yang merupakan universal God, Tuhan secara
universal itu adalah ya diri kita ini, self. Jadi keakuan ini. However they explain, there is always that self, and that self eventually is diluted into the bigger self, into the universal self. But when the Buddha realized it was not like that, the Buddha simply said that self which you are talking about, there is no reality. That self is also transient. Ya. Lalu juga selanjutnya dikatakan bahwa sebenarnya diri ini, keakuan ini, atta ini, itu nantinya juga akan menjadi semakin besar. Jadi udah bukan lagi mengenai bagaimana seorang individu lagi. Tetapi Sang Buddha mengatakan bukan demikian. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana dapat dilihat sebagai, sorry Ayah, can you please repeat again about what's the Buddha saying about atta? This, they always hold on to atta, whether atta at this individual level or atta at the higher level. But the Buddha said, look, that atta is transient, changes. It also changes. It does not stay. Oke. Ya, jadi para Brahma ini mengatakan bahwa keakuan ini nantinya juga akan bisa membesar dan membesar. Tetapi Sang Buddha mengatakan tidak demikian. Keakuan ini juga akan berubah, tidak selalu sama, akan dapat selalu berubah. All the suffering that we are talking about is the suffering because you have this self. You have this self which you hold on to as though it is the real self. But Buddhism is talking about this self which you think it was real from the beginning. Actually, it's not real. It is transient. It changes. Ya, jadi dikatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai penderitaan ini adalah kita menganggapnya karena kita melekat pada keakuan itu. Tetapi di sini dalam Buddhisme ingin mengatakan bahwa sebenarnya keakuan itu pun itu tidaklah nyata. Keakuan itu pun akan selalu berubah. It was that full moon night of this Vesak month that the Buddha discovered this. Dan inilah yang ditemukan oleh Sang Buddha, yaitu pada saat bulan penuh di bulan Waisak di malam hari. But he thought that, should I be talking about this? Would people understand? Because it is just the opposite of what people at that time understand about self. So he was thinking that maybe he will just simply pass away quietly. Lalu setelah menemukan hal ini, Sang Buddha berpikir bahwa apakah saya harus memberitahukan hal ini kepada manusia terhadap orang lain? Karena ini akan sangat sulit, karena ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh manusia dalam kesehariannya. Jadi tadinya Sang Buddha hanya berpikir untuk tidak mengajarkan hal ini kepada kita semua, dan hanya ya sudah, yang penting kita Sang Buddha parinibbana saja, seperti itu. So the Buddha was spending 49 days under the tree, under this tree for 7 days. Then he passed on, move on to the next tree in that area. He was considering, thinking about how to deliver his discovery. Ya, jadi Sang Buddha berpikir begitu lama ya, yaitu 49 hari di bawah pohon, dan pohonnya itu juga berpindah-pindah, 7 hari di pohon yang satu, 7 hari di pohon yang lainnya. Itu terus memikirkan apakah memang beliau harus menyampaikan penemuan ini kepada khalayak ya, atau kepada orang lain gitu. So he thought that maybe he should pass away. Jadi beliau tadinya berpikir ya, apakah sebaiknya saya ya sudah meninggal saja setelah menemukan hal ini. That's why Brahma read his mind. So Brahma was worried. If the Buddha chose to pass away, then nobody would learn about Dharma from him. That would go to West.
Ya, lalu dengan apa yang dipikirkan oleh Sang Buddha, Brahma Sahampati, karena ini adalah seorang Brahma, maka ia dapat memahami atau bisa mendengarkan pikiran dari Sang Buddha, maka ia berpikir, akan sangat sayang sekali apabila penemuan yang sangat indah ini disia-siakan, apabila kita tidak mendapatkan ajaran Dhamma ini. That's why our brother Johnny just now he invited me to give Dharma talk, just like when the Buddha was thinking of passing away and Brahma came to invite the Buddha. Brahma jaloka tipati sahampati. That story is here. Ya, itu sebabnya kenapa tadi juga Brother Johnny menyampaikan Aradhana Dhammadesana, mengundang, ya, sama seperti pada saat dulu bagaimana Brahma Sahampati mengundang Sang Buddha untuk memberikan Dhamma, tadi juga Brother Johnny memimpin kita untuk mengundang Ayah untuk membabarkan Dhamma pada malam hari ini. So Brahma invited the Buddha to preach. Of course, he knew that there would be different kind of people, and not everyone would benefit from the teaching compared to 4 different types of lotuses. But the one that is above the water, ready to open up the petals, those people will benefit from the teaching. Ya, dan Brahma juga mengetahui bahwa tidak semuanya akan dapat mendapatkan manfaatnya dari ajaran ini, karena ada berbagai jenis makhluk, ya, berbagai jenis manusia juga. Jadi tidak semuanya akan dapat mendapatkan manfaat secara langsung dari pembabaran ajaran ini. So the Buddha accepted. The Buddha accepted to preach. At the same time, Brahma also promised that he would also be protecting Dharma. Thus, Brahma Sahampati is Dhammapala, one who protects Dharma. Ya, jadi lalu Sang Buddha menerima permintaan dari Brahma Sahampati, dan Brahma Sahampati juga berjanji akan menjaga Dhamma, karena Brahma Sahampati ini adalah Dhammapala, yaitu penjaga Dhamma. So it is in this month, this Vesak month, that we celebrate Prince Siddhartha turn into Buddha, the enlightened one. Jadi di bulan inilah, di bulan Waisak inilah kita merayakan Pangeran Siddhartha tercerahkan menjadi Sang Buddha, menjadi yang tercerahkan. So in this particular period of the year, we carefully study the teaching to realize how important it is for the Prince Siddhartha to become the Buddha. Jadi khususnya di waktu periode sekarang inilah kita lebih banyak mempelajari atau lebih banyak mengingat kembali bagaimana Pangeran Siddhartha dapat menjadi Buddha. Dukkha, suffering is there for sure. Dukkha is there for every one of us. But in Buddhism, what the Buddha professed, he said, this dukkha, this suffering that is caused by the clinging to the self, that we can free ourselves from. Lalu juga diajarkan bahwa dukkha atau penderitaan ini itu adalah kita semua pasti ada, tetapi dan dukkha ini ada dikarenakan kemelekatan kita kepada keakuan, dan ini dapat juga kita bebaskan. Jadi kita dapat membebaskan diri kita dari dukkha ini sendiri, dari kemelekatan terhadap keakuan ini. So today we rejoice that if we practice according to his teaching, all of us can free ourselves from this dukkha. Jadi pada hari ini kita bersukacita karena apabila kita benar-benar melatih diri sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha, maka kita akan dapat melepaskan diri kita dari dukkha. So I think we should now open the floor for our friends to ask questions. Ya, lalu sekarang Ayah memberikan kesempatan kepada kita semua di sini untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Jadi kita akan lebih ke tanya jawab. Bapak Ibu sekalian bisa mulai menyampaikan pertanyaannya baik di Facebook maupun di YouTube.
Kalau bisa pertanyaannya memang seputar dengan tema kita pada malam hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Mahanumodana kepada Yang Mulia Ayah Dhammananda atas wejangan dhamanya. Semoga memberi manfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki sesi question and answer, Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, antara lain dari Facebook. Dari Pak Wirya Mongkau, Namo Buddhaya Ayah, saya ingin bertanya, dalam kehidupan ini kadang apa yang kita anggap baik dan bermanfaat bagi orang lain, tapi ada juga sebagian sahabat dekat atau keluarga kita tidak sependapat atau tidak sejalan. Bagaimana caranya agar kita tidak menderita dengan sebagian omongan keluarga atau orang terdekat kita dan terus melakukan hal yang baik? Anumodana ya. Okay, thank you, Brother Johnny. The first question is from Brother Wirya. He asked, in this life, what we think is good and beneficial for us or for other people, some people may not agree with that, especially maybe a member of the family doesn't always agree with what we think is good and beneficial for us. How to proceed with this? I mean, how to respond to this so that we are not feeling suffering because of their disagreement. You know, when we talk about something good, what is the standard? What is the standard to say that this is good? Think about when you say it, you feel good now. And in the future, 10 years after this, when you think about this act, you still feel good. That can be considered really good. Ya, jadi Ayah menjawab, pada saat kita mengatakan bahwa sesuatu ini baik untuk kita atau untuk orang lain, apa sebenarnya standar yang kita pakai untuk mengatakan bahwa sesuatu adalah baik? Lalu Ayah mengatakan bahwa apabila sekarang ini kita merasakan bahwa suatu hal ini adalah baik, maka 10 tahun kemudian apabila kita masih berpikir bahwa hal itu adalah baik, maka mungkin kita bisa pakai ini sebagai standar bahwa itu adalah memang hal yang baik. So when the Buddha sent out the 60 enlightened monks, the first batch, you know, when he sent them out into the village, the Buddha reminded them that be beneficial to oneself and also be beneficial to others. So always keep this in mind, that when we say something, it is beneficial for us, beneficial for them. And remember how the Buddha explained about 4 different kinds of speeches. One is when you speak, it is true, it is beneficial. It is not true, it is beneficial, it is not true, then no good. It is not true, it is not beneficial, is not good. It is beneficial but not true, that is also not good. Speak only that which is true and that which is beneficial to ourselves and to others. Lalu Ayah menyampaikan bahwa pada saat di zaman Sang Buddha dulu, pada saat Sang Buddha memulai mengantar pergi sekelompok atau satu batch para biku yang sudah tercerahkan untuk pertama kalinya untuk pergi ke desa-desa untuk membabarkan dhamma, Sang Buddha selalu mengingatkan para biku untuk berkata atau melakukan hal-hal yang memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau makhluk lain. Sang Buddha menyampaikan bahwa ada 4 jenis kata-kata atau ucapan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah apabila ucapan itu adalah benar, apabila ucapan itu benar dan bermanfaat, maka itu adalah baik. Apabila ucapan itu benar tetapi tidak bermanfaat, maka itu juga tidak baik atau tidak perlu. Apabila ucapan itu bermanfaat tetapi tidak benar, maka itu juga tidak baik. Apabila ucapan itu tidak benar dan tidak bermanfaat, itu juga tidak baik.
I commented that you have good memory. Okay, that's the answer, Ayah. Okay, we move to another question, Brother Johnny. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan berikut dari Ibu Mary Wijaya. Namo Buddhaya, Yang Mulia Ayah Dhammananda. Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya mau bertanya, apakah pengharapan seseorang termasuk tanha? Mohon pencerahannya, Ayah. Tadi dari siapa kok? Dari Ibu Mary Wijaya. Mary Wijaya. Okay. From Sister Mary Wijaya, the question is someone's expectations are also included as tanha? Someone's expectation. If we have expectation, does that also mean that's tanha, Ayah? It is desire. You know, there are levels. You know, for tanha, once when there is that clinging back to ourselves. Suppose if I give you some advice that is for your own good, that is not tanha. That is not tanha. But as soon as you have desire, that desire, it's meant for your own benefit. That could be considered tanha. Okay. Clinging to self. So as long as it's not harming others, then it's not tanha. Can we say that, Ayah? Can we say that? As long as we don't harm others. No. As long as we don't cling on what we want. Yeah. Yes, back to ourselves, you know. So suppose if I suggest you something and you don't do it according to my suggestion, then I become very angry. You know, I become possessive. Okay. I become possessive. Then you can say that there is some holding on to myself. Okay, got it, Ayah. Thank you. Ya, jadi tadi menjawab pertanyaan tadi, apakah harapan-harapan kita itu termasuk dengan tanha? Lalu Ayah menjawab bahwa tanha ini apa yang termasuk tanha? Apabila kita melekat dengan diri kita sendiri, kemelekatan yang begitu luar biasa terhadap diri kita. Contohnya, apabila Ayah memberikan nasihat kepada Anda untuk kebaikan Anda, tapi lalu Anda tidak mengikuti nasihat Ayah, dan apabila Ayah tidak marah, maka itu bukanlah tanha, ya, karena Ayah hanya mengharapkan yang terbaik untuk Anda, tetapi Ayah tidak melekat terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang ia pikir itu baik bagi Anda, ya. Jadi selama tidak ada kemelekatan, tidak marah karena seseorang tidak mengikuti apa yang menurut kita benar, maka itu tidak termasuk tanha. Jadi tanha itu adalah apabila kita memiliki keinginan yang begitu kuat untuk kepentingan diri kita sendiri, ya, seperti itu. I think this question, if you ask someone who actually specializes in Abhidharma, they will have a better explanation. Oke. Lalu Ayah juga menambahkan bahwa pertanyaan ini ditanyakan akan lebih baik apabila kita melihat dari sisi Abhidharma, karena akan ada penjelasan yang lebih baik lagi ya mengenai hal ini. Oke, thank you Ayah. Selanjutnya. Terima kasih Ayah, Anumodana Ayah. Bapak Ibu dan sahabat sedama yang mengikuti acara malam ini dengan antusias, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kami dari panitia mungkin akan menyeleksi berbagai pertanyaan untuk Ayah, dan mungkin ada topik yang berhubungan dengan topik hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mirip akan kita satukan. Terima kasih. Berikut adalah pertanyaan dari Ibu Fungdi dari Facebook. Selamat malam Yang Mulia Ayah, izin bertanya,
apakah di dalam perjalanan kelahiran dan kematian selalu identik dengan karma buruk atau karma baik? Anumodana, silakan Saudari Jessica. Okay. I'm trying to understand the question first. Maksudnya dalam siklus perjalanan kelahiran dan kematian itu selalu identik dengan karma buruk atau karma baik yang dibawa dari yang bersangkutan. Terima kasih. Okay. The next question is from Madam Fung Li. Is there always an indication of bad karma and good karma in the course of birth and death? So about birth and death, is it always about bad karma and good karma? Birth and death, there's always karma. There is always both bad and good karma. That's why it brought us to this life. When we are born a human being, we came with both bad and good karma. And it depends on us now in this human form. How are we going to go forward with good or bad karma? Should we increase? Should we keep on increasing? Or should we keep on increasing the akusala karma, the unwholesome act? It depends on us. But the fact that we are here, we are the result of the cause, the previous cause. And the previous cause that brought us here is both good and bad karma. Thank you, Ayah. Ya, jadi jawaban untuk Ibu Fungli tadi, iya benar ya. Jadi tentang kelahiran dan kematian itu adalah indikasinya mengenai keduanya, karma baik maupun karma buruk ya. Jadi kehidupan seperti apa kita sekarang itu adalah berdasarkan dari karma keduanya, karma buruk dan karma baik kita di masa lampau. Jadi sekarang tergantung kita sendiri bagaimana kita mau melanjutkan kehidupan ini. Apabila di kehidupan selanjutnya, apakah kita mau terus menambah karma buruknya saja atau kita mau mengurangi karma buruknya dan menambah karma baiknya saja, itu semua terserah kita. Thank you, Ayah. Oke, selanjutnya, Pak Joni. Pertanyaan selanjutnya dari Upacarika Mewah. Selamat malam, Ayah Sukihotu. Saya langsung ingin bertanya, saya seorang pria, saat menjalankan uposatha 2 minggu yang lalu, saat sedang tidur, saya dikejutkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba memeluk tubuh saya. Saat saya sedang beristirahat, saya tidak bisa menolak atau mengusirnya, karena istri saya bercerita bahwa dia habis bermimpi buruk. Pertanyaan saya, apakah uposatha yang saya jalankan itu gagal total? Mohon penjelasannya, Ayah. Anumodana, sadu, sadu, sadu. Tapi perempuan yang memeluk ini tidak nyata kan ya? Mimpi. Oke, mimpi. Oke. Dikejutkan ya? Dikejutkan. Tidak ditulis spesifik mimpi ya, dikejutkan. Tapi kadang saat sedang tidur. Saat sedang tidur, oke. Okay, so the next question from Brother Upacarika Mewah. His question is, during the last Uposatha day, when I was sleeping, I was startled by a woman hug my body. And I feel like I couldn't refuse or throw her out. My wife also told me that she also had a bad dream at that time. If this happened to me, does that mean my atasila failed or it is still okay, Ayah? It was a dream, like
It was in a it was a dream. It was in a dream. Yes. As long as it was in a dream and he did not have any control over it, he is free from breaking the precept. Okay. Thank you, Ayah. Because we have stories. We have stories of monks, Imagine monks. Because of the dream, they had similar cases like this, and it is not considered that they have broken the rules. Okay, thank you, Ayah. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Bapak Upacarika Mewah tadi, Ayah mengatakan bahwa selama itu hanya di dalam mimpi, maka itu tidak menggagalkan atasila dari Bapak ya. Jadi tidak masalah ya. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak dapat Anda kontrol. Ya, ini juga memang pernah ada pengalaman serupa, seorang biku juga demikian ya, pengalamannya mirip, dan itu juga tidak berarti ia melanggar sila ya. Oke, next question selanjutnya. Pertanyaan berikut dari Pak Limli di Facebook. Namo Buddhaya, Ayah. Dalam 5 sila kehidupan sehari-hari, bagaimana badan jasmani kita melepaskan tanpa aku? Maksudnya mungkin keakuan ya. Sangkara, nicca, anicca, dan sukha. Dukkha, arya, saca, vimurti. Serta melepaskan nafsu keinginan, jadi kira-kira berapa lama diperlukan untuk sampai kita merasakan atau mencapai tingkatan tanpa aku itu, anumodana Ayah. Okay, sorry. Before the connection of Brother Johnny is not too good, so I cannot hear properly. But I will ask the chat from Brother Limli, yeah, so I can read by myself. Okay, so maybe I'm trying to understand the question. Okay, so from Brother Limli, in doing the 5 precepts in our daily life, how we let go our physical bodies, like letting go the atta, the no self, like Vedana, Sanya, Sankara, Nicca, Anicca, Sukha, Dukkha, etc. Ayah. Simply note. It's all mixed up. In the question, it's all mixed up. We simply note. We simply take note of what we do in the present moment, and feel joyful about it. Make sure that you do it with wholesome mind. So when you speak with wholesome mind, you do not harm others. In these days, I don't know in Indonesia whether you have the same problem. In my country, we have lots of problem with Facebook. They use Facebook. They use Facebook not realizing that Facebook goes out to thousands of people. But the language they use is very casual, sometimes very crude. It is like you are talking among 2-3 friends, But it is posted on Facebook, and it goes all over the world. So like that, using Facebook, we really have to practice very seriously, because whatever we put on Facebook, it must be wholesome. It must be wholesome, must be kind to yourself, metta to yourself, and also to others.
So this is putting in practice. Very important that we put our Buddhist practice into the daily life. Okay, thank you, Ayah. Baik, jadi tadi pertanyaannya kurang lebih adalah dalam menjalankan sila sehari-hari, bagaimana ini prakteknya ya, bisa tidak melekat pada keakuan atau pada suka, pada duka, seperti itu ya. Lalu Ayah menyampaikan bahwa kita hanya perlu sesederhana melihat atau menyadari apa yang kita rasakan di saat ini juga, ya, pada saat ini juga dengan pikiran-pikiran yang baik, tidak melukai orang lain atau makhluk lain, ya. Yang penting itu saja. Ya, kita harus selalu menyadari bahwa semua pikiran kita, perilaku kita dan ucapan kita itu harus selalu baik atau bajik ya. Contohnya adalah seperti ini, Ayah memberikan contoh. Saya tidak tahu apakah masalah ini juga ada di Indonesia, tetapi masalah ini terjadi di Thailand, yaitu masalah dengan Facebook. Bagaimana orang-orang banyak menggunakan Facebook tanpa menyadari bahwa Facebook itu diakses oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Bagaimana seseorang itu menggunakan Facebook, menuliskan, terkadang tulisannya itu tidak baik ya, tulisan yang tidak baik atau menggunakan kata-kata yang tidak baik, seolah seperti ia sedang berbicara saja dengan satu atau dua orang temannya, padahal yang melihat Facebooknya itu ada banyak orang seluruh dunia. Jadi bagaimana kita terus bisa menyadari diri kita di setiap hari kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dan pikirkan itu adalah hal-hal yang bajik dan tidak memberikan kerugian bagi orang lain atau makhluk lain. Like when we take 5 precepts, we always think that we keep our precepts well. But imagine your office starts at 8:30, but you always arrive at 9 o'clock. And the office, you're supposed to leave at 4:30, but you always leave at 3:30. That is already fall into the second precept. Stealing of the time. This we usually overlook. So I think it is very important that we Buddhists should be, how to say, good example to our friends at work, to our family back in the family also. So details like that, when we look at it, we have to be truthful in action, no stealing. So we always think that when we stealing, always imply like, you are stealing books, you are stealing money like that. But look at our own behavior, how we always go late, always come back home early. That is stealing time from our company, from our government. Baik. Ya, jadi juga Ayah menambahkan bagaimana sebenarnya hal-hal yang simple dan sering kita lupakan ya, atau kita anggap itu hal yang sepele, atau kita tidak sadari bahwa itu juga kita sudah melanggar sila. Seperti misalnya apabila kita bekerja, kita harusnya masuk jam 8:30, tetapi kita masuknya jam 9, lalu yang seharusnya kita pulang 4:30, tetapi kita sudah pulang 3:30 sore. Itu artinya kita sudah melanggar sila kedua, yaitu mencuri. Kita sudah mencuri waktu, kita sudah berlaku tidak jujur ya. Kita mencuri waktu dari perusahaan kita dan atau dari pemerintah kita, seperti itu. Ini yang sering kita lupakan. Jadi sebenarnya hal-hal yang simpel seperti ini yang harusnya kita juga mulai praktekkan dalam keseharian kita berhubungan dengan sila. Karena kita sebagai Buddhis, kita harus memberikan contoh yang baik di dalam komunitas kita, baik itu komunitas yang lebih luas maupun di dalam keluarga kita sendiri. Thank you, Ayah. Next question. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Saudari Jessica. Pertanyaan berikut dari Ibu Mimi dari Facebook. Selamat malam, Namo Buddhaya Ayah. Di dalam Paritapisarana tertulis, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Apakah artinya apabila kita selalu melakukan kebajikan,
dan memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita akan selalu dilindungi oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih, Ayah. Okay, the next question is from Mrs. Lim Mimi. Question is, in the Tisarana, it is written that I took refuge in the Buddha, I took refuge in the Dhamma, I took refuge in the Sangha. Does it mean that if we always do good and have faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha, then we will always be protected by the Buddha, Dhamma, and Sangha? The protection comes from your own act. Protection comes from your own act. If you go to do something that is unwholesome, I am not sure if we are going to be protected. We always do good from ourselves, and on the other end, to take refuge in the Buddha means that we have understood his teaching and we are willing to follow, and we put his teaching into practice. If we do that, I think we are protected. We are protected. And Dharma and Buddha could be the same, because the Buddha is expressed in Dharma. The Dharma is a teaching that comes from the Buddha. So Buddha and Dharma could be the same. The Sangha, some people said Arya Sangha only the enlightened, only the noble Sangha. But even the ordinary Sangha, if they are those who follow the teaching of the Buddha and they try to hand down the teaching to us, they are also Sangha. In that sense, we take refuge in them. Okay, thank you, Ayah. Ya, jadi untuk menjawab Ibu Mimi tadi ya, Ayah mengatakan bahwa yang dapat memberikan perlindungan terhadap kita adalah tindakan kita sendiri, ya. Sedangkan untuk mengapa kita mengambil perlindungan kepada Buddha dan Dhamma dan Sangha itu seperti ini. Mengambil perlindungan itu berarti kita memahami, menyetujui dan mempraktekkan ajaran dari Sang Buddha. Lalu kita mengambil perlindungan kepada Dhamma, itu artinya ya itu tadi, ajaran Dhamma. Sang Buddha sendiri ada di dalam Dhamma itu, dan Dhamma ajaran inilah yang kita setujui dan kita praktekkan. Lalu pada saat kita berlindung kepada Sangha, banyak orang mengira ini hanya maksudnya adalah berlindung kepada Arya Sangha atau pada yang dimuliakan atau Sangha atau para biku yang sudah tercerahkan saja. Tetapi sebenarnya tidak. Kepada semua biku yang menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik dan mencoba untuk membabarkan ajaran Sang Buddha kepada kita semua, itu kita juga harus mengambil perlindungan. Seperti itu. Jadi tidak hanya kepada Sangha yang sudah tercerahkan saja. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Saudari Jessica. Pertanyaan berikut dari Tirsa Wijaya. Selamat malam, Ayah. Bagaimana agar bisa tetap tenang dalam keadaan batin yang bergejolak? Misalnya ketika muncul pikiran yang negatif, kita berusaha untuk menerima dengan tenang pikiran tersebut. Tetapi batin kita terasa bergejolak menggerutu. Terima kasih, Ayah. Okay, the next question is from Brother Tirsa Wijaya. The question is, how can we stay calm in a turbulent state of mind? For example, when negative thoughts arise, we try to calmly accept those thoughts, but the mind feels very unstable and very giving like discomfort. How we can stay calm in this situation? I have Venerable Paripurna with me. Venerable Paripurna was a professor in a university before she became ordained, and now she is our Vipassana Acharya. So she will help me in handling this question.
When you can stay calm, that means you are mindful. When you heard what people say or talk to you, again, back to the self, because people tend to think that some people blame you or praise you, and once you heard of that message that people blame you, you feel like react negatively or unsatisfied. But when you heard something that praised you, you feel happy and you feel, oh, that's very good, something like that. But actually, if we look at things deeply, according to the Buddha, with no real self to accept this message. The sound, the voice that you heard, it's just the wind, the vibration of the wind element get across the emptiness, yes, and then actually it sees at the source already, but because of the message and the content of the people sent to you, and you accept it, and now your mind start to manipulate and think about it. That's why you cannot stay calm and you react immediately. But once you heard of that and you're mindful with that, you tend not to, how could I say, react immediately, but you stay calm and just knowing it as it is. This is, people say it's hard to practice, but once you practice, it's just like your nature. Oke, thank you, Venerable Paripurna. Ya, jadi tadi menjawab pertanyaan dari Brother Tirsa ya. Jadi Ayah menyampaikan bahwa ini untuk yang tentang ini biar Ayah Paripurna yang menjelaskan, karena beliau sebelum menjadi bikuni adalah seorang profesor yang mengajar mengenai mengenai Vipassana. Ya, jadi Ayah Paripurna menyampaikan demikian. Jadi di saat Anda dapat tetap tenang, itu artinya Anda penuh dengan perhatian yang penuh, mindful, ya. Tetapi yang terjadi adalah apabila misalnya seseorang mengatakan suatu hal yang tidak mengenakan, maka kita cenderung akan langsung bereaksi, kita akan marah atau kita langsung merasa tidak tenang. Seperti itu. Tetapi apabila seseorang menyampaikan kepada kita sesuatu yang menyenangkan atau memuji kita misalnya, maka itu akan muncul perasaan kita gembira seperti itu ya. Jadi kita akan bereaksi gembira. Tetapi sebenarnya apabila kita dapat menyadari lebih lanjut ya, apabila kita penuh dengan kesadaran yang begitu penuh atau mindful, maka kita dapat memahami ini sebagai sebenarnya apa yang diucapkan oleh orang lain itu hanyalah sebagai vibrasi dari angin, elemen angin, ya, yang memang sedang melalui emptiness, melalui kekosongan seperti itu. Ini memang sudah lebih berat pembahasannya, tetapi kurang lebih seperti itu. Jadi, tetapi apabila kita tidak mindful, apabila kita tidak memiliki kesadaran yang penuh, maka yang terjadi adalah pikiran itu mulai memanipulasi dan berpikir mengenai apa yang baru saja didengar. Apabila pikiran yang baru saja didengar itu sampai ke dalam kita, itu merupakan sesuatu yang kita merasa tidak baik, maka pikiran kita akan memulai memanipulasi bahwa ini tidak baik, maka saya harus bereaksi dengan marah misalnya atau seperti apa. Apabila itu sesuatu yang baik, maka saya harus bereaksi gembira atau senang. Jadi tidak dapat tenang dan yang ada harus bereaksi secara saat itu juga, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah apabila itu terjadi,
ya kita hanya mengetahui saja, kita menyadari saja bahwa itu terjadi dan kita tidak langsung masuk ke dalam reaksi, kita tidak langsung bereaksi terhadap apa yang kita anggap atau pikiran kita sudah pikirkan. Ini memang sulit untuk dipraktekkan, tapi apabila Anda dapat mempraktekkan hal ini perlahan demi perlahan, maka Anda akan merasa sudah mulai kembali lagi ke alaminya itu seperti apa. Karena sebenarnya pikiran kita alaminya adalah seperti itu. Kita dapat terus tenang tanpa harus terpengaruh dari apapun itu yang di luar kita. Seperti itu. Thank you, Venerable Paripurna. Maybe next time we can specially invite Venerable Paripurna to teach us. Yes. I was discussing with her, that when hope that COVID will be gone soon. Need Vipassana teacher. I can send her to you. Yes, thank you, Sadhu. Okay, next question. Pertanyaan berikut dari Ibu Rani. Selamat malam, Namo Buddhaya Ayah. Saya Rani dari Vihara Vimuttara Jambi. Mau bertanya, di dalam Pancasila Buddhis, kita dilarang untuk membunuh makhluk hidup. Jika mata pencarian orang tersebut seperti menjual ayam potong, apakah itu melanggar sila juga, Ayah? Terima kasih. Okay. The next question is from Sister Rani. She is from Vimuttara Vihara Jambi. She asked, in the Buddhist Pancasila, we are prohibited from killing living beings. If someone's livelihood is selling chicken or maybe other living beings, does that also violating the precepts? I'm sorry to say, very much so. Very much so. It is not only the breaking the precepts, but also Samma Ajiva. Samma Ajiva is one of the Magga, one of the 8 paths that you need to have right livelihood. Right livelihood is not to harm other lives. So we are discussing about this COVID. And there's one doctor, one medical doctor in our country. He suggested that we should become vegetarian because this virus feeds on meat and meat eater, so to say. So it become very, very interesting for us, So we keep our ears alert. Vegetarian is very good. But then we ask, what happened to India, Indian people die like so many thousands, 10,000s. They are also vegetarian. But maybe a vegetarian that the doctor was suggesting is you have to be free from milk also. Milk and whatever comes from cow. So that's I go sidetrack, but nevertheless, to come back to the main question, yes. But sometimes, I live in the Kon Pathom. The Kon Pathom is a province known for pig farm. So when you try to tell them to keep 5 precepts, it's not possible. They said it's not possible for them because it is their livelihood, and it is it continued from their great grandfather's time. So it becomes difficult. It becomes difficult for them, and they feel very unhappy to be in the family that is killing all the time. Okay, thank you, Ayah. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Sister Rani ya, apakah memiliki mata pencaharian misalkan menjual ayam potong itu juga melanggar sila? Sangat disayangkan, tetapi Ayah harus menyampaikan yang sebenarnya bahwa yes, sangat sekali ya, itu jelas melanggar sila. Bukan hanya itu saja, karena ini termasuk dalam Samma Ajiwa, salah satu dari 8 jalan jalan mulia berunsur 8 ya, yaitu Samma Ajiwa, mata pencaharian yang benar. Jadi
ini jelas sangat melanggar ya. Jadi apabila memang bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Ayah juga menyampaikan bahwa di Thailand ini ada seorang dokter yang mulai memberikan nasihat atau memberikan ide untuk sebaiknya melakukan vegetarian, mulai vegetarian, tidak memakan daging ya, tidak memakan dari makhluk hidup. Tetapi lalu karena gini, terjadinya COVID-19 ini itu karena virus itu masuk ke dalam badan hewan dan hewan itu kita makan seperti itu. Tetapi lalu ayah berpikir lagi, di India pun mereka sangat ada banyak yang terjangkit COVID. Padahal mereka juga banyak yang vegetarian. Maka mungkin ayah berpikir di sini yang dimaksud vegetarian itu seperti vegan ya, juga harus tidak meminum atau mengkonsumsi susu atau apapun yang berasal dari sapi seperti itu. Tetapi memang contohnya seperti ini, di tempat ayah, di wihara ayah di sana adalah sebuah provinsi yang dinamakan Nakhon Pathom. Itu di sana ada banyak orang bermata pencaharian memiliki peternakan besar. Memang terkenalnya seperti itu di daerah sana. Dan ini mereka mengatakan bahwa sulit sekali untuk meninggalkan mata pencaharian ini karena ini sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tetapi mereka juga merasa tidak bahagia karena mereka harus tetap berada di keluarga yang demikian. Okay, the next question is from Madam Fung Lee. As lay people who are just learning the Dhamma, how to practice Dhamma in letting go of the attachment or the clinging? For practical reason, I think when we practice, when we realize that we are practicing, be very mindful of the now, in this present moment, what we are doing. If I am talking to you, and if I am not mindful, I am not listening to Jessica well, I cannot answer. So be mindful in what you do right now. Thank you, Ayah. Ya, jadi tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Ayah demikian. Untuk alasan yang praktisnya, secara prakteknya, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda sangat memperhatikan apapun itu saat ini juga. Jadi memiliki perhatian yang penuh, sepenuhnya ya pada saat ini juga. Jadi apa yang kita lakukan itu diperhatikan secara penuh. Contohnya saat ini seperti yang dilakukan oleh Ayah, pada saat Ayah mendengarkan Jessica itu juga mendengarkannya harus dengan sangat penuh perhatian. Karena apabila tidak mendengarkan dengan penuh perhatian atau dengan mindful, maka Ayah tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh Jessica dan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. So if she is talking to her children, suppose she is talking to her children and she got very angry and she starts shouting at them, to come back, to be mindful of what I'm doing now. Oh, I'm shouting, that is not good. So you remind yourself of what is good for you at this present moment. Ya, jadi contohnya adalah apabila misalkan ibu punya anak ya, lalu ibu tiba-tiba misalkan ada sesuatu hal yang membuat ibu marah dan secara reaktif ibu meneriaki anak ibu ya, seperti itu misalnya. Lalu ibu tiba-tiba menyadari, oh apa yang baru saja saya lakukan, saya baru saja meneriaki anak saya dan itu bukan sesuatu hal yang baik. Nah, pemahaman atau penyadaran diri seperti inilah itu yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana terus mempraktekannya agar tidak terjadi, tidak reaktif duluan tetapi sudah langsung memiliki kesadaran penuh bahwa ini sesuatu yang tidak baik, saya tidak boleh melakukannya, seperti itu. Oke, terima kasih Ayah. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu juga menunjukkan sudah agak malam. Pertanyaan terakhir dari Edi Hartono dari Facebook. Kalau makan makanan yang ada unsur dagingnya seperti ayam goreng atau ikan, itu bagaimana Ayah? Apakah melanggar sila di dalam Buddhis?
Terima kasih. Okay, the next question is from Mr. Edi Hartono. The question is, if we eat foods that have meat elements, such as fried chicken or fish, is it also breaking the precepts in the Buddhist ayah? I am a bhikkhuni. Suppose, I'm just give you an example. I am a bhikkhuni, and every time when Jessica comes to visit me, I'm always eating a big plate of chicken. So Jessica understands that, Venerable likes chicken. So Jessica start bringing me chicken. Am I responsible for chicken's life? You know, we have to think like this. Yes, I am responsible. I am responsible. Because every time when Jessica comes to visit me, I would be joyfully eating this big plate of chicken. And as a result, so Jessica brings me often this big plate of chicken. So I have to be responsible. Like that, you know, we can think in that manner. And if you can let go, I mean, outside world, back to your family, they are still meat eating, but you want to step out. You realize that you don't want to hurt others. You don't want to be harmful to others' life. Then you can become vegetarian. Sometimes, you know, you go out and eat with friends. Not to break away from your friends, you can eat the vegetable part in the same plate, but you can eat the vegetable part in our language, you know, we call jekia. Jeki means eating only the vegetable part. So try to understand why you do that. Understand the meaning of what you do. And if you know that it is good to do that, then keep on doing it. Keep on doing it. But if you never thought about it, you know, you are non-veg, you live in non-veg world, you never thought about it, you keep on doing it. But if you really practice Buddhism, it gets to a point that you cannot generate loving kindness, you know, at the end of the merit, dedication of merit. You go to the temple, you make offering, you listen to Dharma's Desana, lots of merit today. So you start dedicating merit to all sentient beings, to all animals. But when you come out, you enjoy eating chicken, eating pork, eating beef, whatever. What does it mean to dedicate the merit to all sentient beings? You know, we start thinking like this, and then eventually I'm not talking about others, I'm talking about myself. I come to the point that my conscience really bothered me, that I could not eat. Thank you, Ayah. Ya, jadi Ayah menyampaikan kita bisa berpikirnya seperti ini ya. Apabila misalkan pada saat misalkan contohnya adalah Jessica dan Ayah. Pada saat Jessica mendanakan makanan kepada Ayah. Lalu saat mendanakan makanan, Jessica melihat bahwa Ayah makan ayam, ya misalkan makan daging ayam, Ayah suka ayam. Maka Jessica akan memiliki pemikiran bahwa berarti selanjutnya saya akan berdana daging ayam karena Ayah menyukai makan daging ayam. Apakah Ayah juga bertanggung jawab atas kehidupan dari ayam ini? Ya, Ayah bertanggung jawab karena apa yang Ayah makan, orang melihatnya demikian, orang jadi memiliki keinginan untuk memberikan daging itu lagi kepada Ayah. Maka secara tidak langsung Ayah bertanggung jawab atas kehidupan dari hewan itu tadi. Jadi bisa mulai dipikirkan demikian. Apabila kita mau mulai menjalani kehidupan dengan makan tanpa daging, maka kita bisa mulai dengan bervegetarian. Apabila kita masih hidup di keluarga yang masih memakan daging, maka kita bisa memulai dengan apabila kita makan, kita tidak makan dagingnya, kita hanya makan sayur-sayurannya saja misalnya. Dan apabila kita misalkan bertemu dengan teman-teman,
makan di luar, maka kita juga hanya memesan atau memakan makanan yang sayur-sayurannya saja dan tidak memakan daging ya. Kita bisa mulai berpikir dengan cara demikian, karena semuanya itu dari niat kita, dari pikiran kita. Karena apabila kita berbuat baik, melakukan kebaikan, datang ke wihara, mendengarkan dhamma, lalu di akhir setelah kita melakukan begitu banyak kebajikan, kita melimpahkan jasa kebajikan, melimpahkan jasa kepada semua makhluk, dan semua makhluk itu juga termasuk hewan. Tetapi setelah itu kita keluar makan, kita masih makan daging. Maka apa gunanya kita melakukan pelimpahan jasa terhadap semua makhluk tadi, termasuk hewan? Karena kita tetap melakukan memakan hewan tersebut tadi. Apa gunanya kita memiliki welas asih? Apa gunanya kita mempraktekkan welas asih apabila akhirnya kita tetap memakan daging mereka? Kita dapat mulai memiliki pemikiran demikian, maka sedikit demi sedikit kita dapat mulai merasa bahwa memakan daging itu tidak diperlukan lagi. Ayah menyampaikan hal ini juga berhubungan dengan ayah pribadi. Ayah sudah sampai di titik di mana hati nurani ayah mengatakan bahwa ayah tidak memakan daging lagi, karena apabila ayah memiliki keinginan untuk memberikan jasa kepada semua makhluk, maka itu termasuk jasa kepada hewan, dan itu adalah dengan juga cara tidak memakan daging dari hewan tersebut. Thank you, Ayah. That was the last question because we are already past 9. Thank you very much, Ayah, again for the opportunity. I was talking to. Okay. Go ahead. No worries. I was talking to Venerable Paripurna that your translation is so fast and so quick, so that helps our conversation a lot. Yes, because I'm very mindful with our time. So I'm trying to remember everything in my brain, and I try to translate. But this is already getting better with experience, Ayah. Because maybe the last time I translate for you, I still have a lot of anxiety and very much, So there's a lot of opportunity from the bhikkhu here. So I'm very grateful for that. Yes. Yeah. You have done a good job. We are going to. Thank you, Ayah. Thank you. I hope so many people will benefit from the translation. Yeah, Ayah. So we would like to ask you to lead the sharing merits for today. Are you familiar with Yatha Sapi? This is Sapitiyo. In Thai language. Okay, we'll do it in Pali. This is a blessing for all. Sapitiyo vivachantu saparoko vinatsatu mate bhavat vantarayo sukhiti kayuko bhavapivatana sanitang uttapajayino jataro dhammavattanti ayuvano sukhang phalang. May you all be blessed with good health, long life, and happiness.